warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuridu an kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali di hari Sabtu, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya makin sehat ya. Semoga keluarga yang ada di rumah pun makin sehat. Terutama sahabat-sahabat mungkin yang mempunyai keluarga usia lansia ya, atau misalnya usia balita, semoga bisa memprotek mereka dari berbagai macam hal yang mungkin membahayakan. Alhamdulillah qadarullah saat ini kasus Omikron di kita sudah menurun. Kemudian juga alhamdulillah kalau kita lihat dari segi hikmah ya, segi hikmah kenapa Allah itu menurunkan varian Omikron, ternyata sangat banyak sekali sahabat-sahabat semua. Bahwa salah satu teori ketika suatu komunitas itu bisa diproteksi dengan daya tahan tubuh yang baik terhadap sebuah penyakit virus, bisa melalui vaksinasi atau melalui paparan, ketika satu komunitas itu terproteksi di angka sekitar 70%, maka itu sudah terbentuk kekebalan imunitas atau herd immunity. Nah, qadarullah dengan adanya Omikron ini Allah turunkan varian yang memang kalau dilihat, saya pernah baca beberapa jurnal ya, angka kesakitannya itu dibandingkan dengan influenza itu mirip-mirip, walaupun ada perbedaan yang bermakna di sana. Tetapi begitu terkena, maka respon imun yang terbentuknya itu hampir sama untuk varian virus COVID manapun, begitu. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah mungkin salah satu cara Allah untuk memberikan vaksinasi dalam tanda kutip ya, melalui paparan yang begitu luas, begitu hebat. Bayangkan dalam waktu 3 minggu saja, kita sudah mencapai angka 60 ribuan kasus per hari. Berbeda halnya ketika dulu di puncak yang kedua, untuk mencapai angka 56.000 itu diperlukan waktu sekitar 3 bulan. Ya, kemudian juga kalau kita lihat angka kesakitannya itu saat ini sangat rendah, tapi tetap ada, tetap, jadi jangan sampai lalai. Alhamdulillah, itu salah satu hikmah mungkin yang Allah titipkan kepada kita lewat varian baru ini. Baik, pada pagi hari ini kita insya Allah nih membahas masalah yang sering dijumpai dan sering masuk pertanyaan-pertanyaan di MG Pagi, begitu ya. Sering juga pertanyaan ini disampaikan pada forum-forum diskusi, terutama pada forum-forum pengajian ibu-ibu gitu. Dok, asam lambung saya lagi tinggi, dok, asam lambung saya lagi naik, dok, asam lambung saya lagi kumat, dan lain sebagainya ya. Nah, pada pagi hari ini kita insya Allah bahas tentang asam lambung, kaitannya dengan saum. Nah, perlu saya sampaikan di sini sedikit sahabat-sahabat semua, asam lambung itu bukan penyakit. Jadi asam lambung itu tidak diobati dan tidak disembuhkan, karena asam lambung itu bukan penyakit. Mohon maaf kalau misalnya di judul tadi ada mengobati saum, mengobati asam lambung dengan saum. Jadi asam lambung di sini saya kasih tanda kutip, maksudnya apa? Agar kita lebih familiar saja, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang asam lambung, umumnya ya Pak, ya Bu, umumnya kalau kita rasakan gitu ya, umumnya prasangka kita tuh negatif gitu terhadap asam lambung. Jadi seakan-akan asam lambung itu ada sesuatu yang memang menjadi musuh kita, seakan-akan seperti itu. Nah, supaya lebih objektif, kita lihat yuk bagaimana sebetulnya asam lambung kita ini, dan bagaimana Allah menciptakan asam lambung ini sehingga kita memiliki pandangan yang objektif. Tidak hanya pandangan bahwa asam lambung itu sebagai penyakit ya. Ingat, asam lambung itu bukan penyakit teman-teman. Asam lambung itu adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh di lambung untuk fungsi-fungsi tertentu. Nanti kita akan coba uraikan. Sahabat-sahabat semua, kita lihat saluran pencernaan kita dulu ya. Inilah saluran pencernaan yang telah Allah titipkan kepada kita. Saluran pencernaan ini dibuat ketika kita masih di dalam kandungan.
Kurang lebih ketika umur kandungan kita itu sekitar 4 minggu. Bakal saluran pencernaan itu sudah ada. Masya Allah. Dan saluran pencernaan ini teman-teman dari mulai sampai mulut, dari mulai mulut ya, sampai ke anus. Kan nggak ada yang belok ke pusar gitu ya. Sehingga kalau makanan-makanan di sini makan misalnya seblak level 8, keluarnya juga di sini, ya mirip-mirip ija gitu ya. Jadi kalau misalnya yang masuk di sini pedas, kemungkinan yang keluar juga panas begitu ya. Jadi inilah saluran pencernaan yang Allah titipkan kepada kita. Dahsyat sekali sahabat-sahabat semua. Dahsyat sekali kalau kita lihat dari segi biokimianya. Sayangnya kita hanya melihat ketika pencernaan ini bagaimana nasi masuk, nasi goreng masuk, keluar pagi-pagi menjadi kotoran. Rata-rata seperti itu. Kita merasakan dan kita melihat. Padahal kalau kita perhatikan sejak di mulut saja, ini Allah sudah titipkan 2 sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan mekanik, dikunyak, dihancurkan, dikecilkan, dan sistem pencernaan enzimatik di sini, dipecah secara molekuler. Kemudian juga masuk di sini ke dalam esofagus, dan inilah lambung yang akan kita bicarakan pada saat ini ya. Masuk ke dalam lambung. Di lambung ternyata di sini mempunyai efek yang sangat dramatis, teman-teman. Kenapa sangat dramatis? Saya bilang begitu, dan memang nyatanya begitu. Nanti kita coba lihat di slide berikutnya. Ketika makanan itu masuk lewat mulut, di sini misalnya makan tahu, tempe, nasi goreng, sayur begitu ya. Begitu masuk ke dalam lambung, di sini brus. Ya, brus itu bahasa apa ya? Masuk ke dalam lambung, maka akan dilakukan desinfeksi dalam tanda kutip ya. Jadi yang masuk ke dalam lambung ini bakteri hampir nggak ada yang bertahan hidup. Bakteri hampir semuanya mati. Kemudian juga virus hampir semuanya mati juga di sini. Kenapa? Karena saking asamnya itu lambung. Saking asamnya itu lambung. Masuk ke dalam lambung di sini. Kemudian masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum, kemudian masuk ke usus kecil, usus halus nih, yang ungu ini, kemudian masuk ke dalam usus besar. Kemudian masuk ke dalam anus. Di usus halus inilah sahabat-sahabat semua terjadi proses yang sangat luar biasa. Sepertinya kita makan biasa-biasa, tetapi diproses sangat luar biasa sehingga menghasilkan energi dan berbagai macam zat makanan yang sangat spesifik untuk sel-sel tertentu. Makannya sih sama nasi goreng, makannya sama nasi padang, makannya sama nasi liwet. Tetapi nasi liwet, nasi padang, nasi goreng, kemudian juga ubi, itu akan dikonversi oleh sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh ini menjadi bentuk-bentuk yang sangat berbeda, presisi, dan terukur. Jadi di sini dikirim nih pesanan untuk sel mata, bahan bakunya sama nih, nasi goreng. Tapi untuk sel mata, dia memerlukan natrium, kalium, kadar klor, dan sebagainya. Ini patokannya, dikirim. Makannya sih sama, ubi. Tetapi ketika datang pesanan dari sel otot, oh saya pengen banyak glikogen, dikirim glikogen ke otot. Makannya sih sama, nasi goreng juga. Tetapi ternyata dikirimkan ke setiap sel yang jumlahnya itu triliunan dengan komposisi yang berbeda-beda, sahabat semua. Dahsyat sekali kalau kita perhatikan di sini. Taunya sih kita makan nasi goreng, keluar mantan nasi goreng di sini ya. Masuk nasi padang, keluarnya mantan nasi padang. Kok keluarnya sama-sama aja gitu dok? Ya itulah Maha Sucinya Allah. Dan telah Allah pelihara sistem pencernaan kita ini demikian rumit, teman-teman. Bayangkan, kalau kita lihat di lidah di sini, ya, di sini terdapat jutaan reseptor untuk asin, untuk manis, kemudian juga untuk pahit. Kemudian juga Allah titipkan sel-sel yang ada di sini nih, di esofagus. Dan sel dalam saluran pencernaan rata-rata, kalau kita lihat, setiap 12 hari, setiap 24 hari, setiap 38 hari, sel saluran pencernaan itu diganti. Ya Allah, ya Allah. Rumit teman-teman kalau tubuh ini harus kita yang ngurus. Contoh seperti ini aja, bukti ya. Teman-teman misalnya mengkonsumsi mie instan atau mengkonsumsi bakso. Enaknya kan dikonsumsi dalam suhu panas kan ya? Rata-rata 60 derajat, rata-rata 70 derajat.
Ketika mengkonsumsi makanan di suhu 60 derajat, maka akan terjadi kerusakan tingkat sel, teman-teman. Baik itu sel di bibir, atau sel itu di mulut, atau sel itu di lidah, sehingga ada sebagian sel itu yang rusak tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Tapi ternyata saat itu juga Allah perbaiki, tidak lebih dari 2 hari. Masya Allah, satu hal yang memang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kita sekarang akan coba masuk ke daerah lambung ya. Kita coba lihat. Nah, inilah teman-teman, lambung kita kurang lebih posisinya di sini. Di sebelah kiri, kalau mungkin kita perhatikan di istilahnya itu di ulu hati ya. Di ulu hati seperti ini. Inilah lambung. Lambung itu lapisannya tebal, teman-teman. Jadi di bagian dalam, di sini ada bagian yang paling halus. Bagian mukosa namanya. Dok, kok bagian dalam kan katanya halus. Sedangkan di dalam lambung itu tingkat keasamannya itu sangat tinggi. Daging aja di sini makan wagyu, makan sate hancur. Kok lambung yang sangat halus di dalamnya nggak hancur? Keren ya? Keren banget ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan lambung dengan pH yang begitu rendah, antara 0, antara 1 sampai 3 itu pH-nya. Normal itu kan sekitar 6 ya. Maka makanan daging itu bisa hancur di sini. Tetapi dinding lambung yang ini juga terdiri dari daging ternyata terproteksi. Disinilah ada yang disebut mucous barrier di sini. Ada lapisan lendir yang Allah ciptakan untuk melindungi dinding lambung itu sehingga kuat terhadap asam lambung. Masya Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat semua makan daging, makan sop, makan kikil begitu ya, ternyata di sini akan hancur. Kalau kita lihat daging sate itu mungkin lebih keras ya daripada daging lambung. Daging sate hancur, daging lambung ternyata enggak di sini. Ya, Allah ciptakan sistem proteksi yang luar biasa. Ketika salah urus, ketika salah memelihara, makanan yang terlalu pedas di sini banyak masuk, terlalu asam banyak masuk, maka lama-lama lapisan di dalam lambung ini lama-lama akan menjadi lecet. Ketika makan, minum yang pedas lagi, terasa pedih. Ya ibarat luka aja, luka misalnya di tangan atau luka di tubuh begitu ya, terkena cuka. Seperti itulah pedih. Kenapa asam lambung itu pH-nya itu lebih rendah. Asamnya itu lebih kuat daripada cuka. Sehingga kalau terluka, terasa pedih di sini teman-teman. Baik, kita coba lanjut ya. Ini, Masya Allah, lapisan ototnya teman-teman. Di sini adalah kalau kita perhatikan, nah ada yang suka mungkin babat ya. Nah kayak kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini banyak lipatan, dan di sini sangat licin. Di sini ada lapisan mukos, ada lapisan lendir di sini. Lapisan lendir diproduksi oleh siapa? Oleh sel-sel yang ada di lambung. Di antaranya lapisan lendir ini untuk melindungi bagian-bagian dari lambung dari asam yang diproduksi oleh lambung sendiri. Keren ya. Nah, di sini ototnya lihat teman-teman, tebal banget ini. Tapi karena ulah manusia, otot setebal ini pun ternyata bisa luka. Beberapa kali saya operasi yang lambungnya itu bocor. Di antara penyebabnya adalah yang paling sering yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Di antaranya mengkonsumsi jamu oplosan. Apa itu jamu oplosan? Jamu yang dicampur dengan bahan kimia berkhasiat obat. Ingat sekali saya waktu pendidikan di sini ya, di Hasan Sadikin, ini saya sedang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, teman-teman, nungguin anak ya, mohon doain ya buat anak yang masih dirawat saat ini. Nah, ketika dulu stase di emergensi, setiap hari itu bisa nyampe 3 teman-teman yang lambungnya bocor. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, dia mengkonsumsi obat anti nyeri, obat rematik, obat asam urat katanya, ya, dalam bentuk jamu, padahal jamu itu adalah jamu yang dicampur dengan obat-obatan, obat-obat kimia dicampurkan dengan jamu. Ya, saat itu juga saya laporkan ke BPOM, kebetulan di seberang ya, di Jalan Pasteur. Selamat pagi teman-teman di Badan POM, mudah-mudahan sehat semua ya.
Luar biasa kerja teman-teman dalam memproteksi sahabat-sahabat kita agar terhindar dari obat-obat yang memang berbahaya. Nah, setelah diteliti ternyata jamu itu mengandung phenylbutazone, dexamethasone, teman-teman. Oleh teman-teman di BPOM ya. Jadi itu obat-obat kuat untuk anti nyeri yang sebetulnya sudah jarang dipakai oleh dokter yang menyebabkan lambung itu luka, lecet. Ya, dimakannya sih enak. Begitu sekali makan langsung nyeri di lutut, nyeri di otot reda begitu ya. Tetapi dampaknya terjadi kerusakan di dinding lambung ini. Baik, kita lanjut ya. Jadi alangkah kokohnya sebetulnya lambung yang kita miliki ini, ototnya begitu kuat karena fungsinya dia itu untuk meres, untuk mencerna, untuk menghancurkan makanan, untuk menghancurkan makanan. Ototnya begitu kuat, teman-teman. Nah, masuk ke dalam usus 12 jari, masuk ke dalam duodenum, di sini ada klep. Dan di sini juga ada klep, teman-teman. Ketika klep di sini longgar, nih ketika klep di sini longgar, maka makanan yang ada di sini, asam lambung yang ada di sini, kemudian zat-zat pepsin yang ada di sini bisa balik ke sini, bisa balik ke atas. Idealnya kan begitu makanan masuk, klep itu memang selalu tertutup, teman-teman. Di sini ada klep sama seperti ini nih, ada klep. Di sini sphincter pylorus ya. Ada klep di sini juga ada klep. Ketika klep di sini longgar dengan berbagai macam penyebab, maka bisa balik nih yang disebut dengan reflux. Itulah salah satu mekanisme terjadinya GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi makanan yang sudah dicampur dengan asam yang begitu tinggi ini, pH yang begitu rendah ini, ya, akan masuk ke dalam osofagus, akan masuk ke dalam saluran pencernaan yang sebelumnya. Ini tidak didesain untuk menerima pH yang rendah, karena di sini nggak ada lapisan mukosa yang bisa menahan tingkat keasaman yang begitu tinggi dengan pH yang rendah. Tidak diciptakan untuk di sini. Sehingga yang terjadi adalah iritasi, luka di osofagus. Ketika misalnya di sini GERD-nya terus berkelanjut sampai ke atas, teman-teman, sampai ke tenggorokan ke sini. Sehingga kadang-kadang timbul suara serak karena masuk ke saluran pernapasan. Kadang-kadang timbul batuk karena terangsang ke saluran pernapasan. Kok dari asam lambung jadi batuk? Ya iya, bisa. Karena itu terjadi reflux. Terjadi aliran balik. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yuk kita lanjut. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman seperti ini nih. Kalau ini pH netral sekitar 6,8, 7,2 begitu ya. Di sini adalah basa dan di sebelah kiri adalah asam. Keasaman lambung itu kurang lebih di sekitar angka 1,2, 1,4. Paling tinggi itu adalah 3. Di sini adalah asam yang kuat. Paku aja direndam, ya, paku direndam di asam yang kuat ini itu bisa hancur dalam beberapa hari. Tapi dahsyatnya, lambung, sel lambung yang setiap harinya bergaul dengan pH yang begitu rendah, ternyata Allah titipkan proteksi yang begitu dahsyat. Masya Allah, Masya Allah. Itulah sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan ciptaan yang begitu detil seperti ini ya. Belum lagi nanti kita belajar di mana sel itu dihasilkan. Ada protopam misalnya menghasilkan asam lambung. Begitu detil kekuasaan Allah itu, dan begitu tingkatnya itu sangat presisi. Di sanalah ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Sayangnya terjadi banyak kerusakan akibat salah urus dari dalam diri kita. Oke. Sekarang dok, bagaimana cairan lambung itu bisa keluar? Jadi cairan lambung ini tidak melulu asam lambung, teman-teman. Ada air, ada pepsin, kemudian juga ada zat-zat lain yang berfungsi tertentu. Kalau kita lihat dari segi teori ya, asam lambung itu bisa keluar dalam beberapa fase namanya. Paling tidak itu ada 3 fase. Yang pertama disebut dengan fase sefal atau fase otak atau fase kepala. Bayangkan kalau teman-teman misalnya membayangkan, aduh enaknya siang ini makan apa ya? Ah enaknya makan nasi anget-anget dengan ikan teri bakar atau ikan peda bakar, pakai sambal terasi, pakai lalap, kemudian juga
kalau misalnya dimakan di pinggir sawah. Aduh itu harumnya, aduh itu kenyaknya, sedikit pakai jeruk limau tuh ya, di pada bakarnya itu. Ketika teman-teman membayangkan makanan tersebut, yang terjadi apa? Air liur bertambah keluar. Kemudian ternyata di lambung pun sudah keluar zat-zat yang siap untuk mencerna makanan. Itu nyebut fase sempal. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini ada hubungannya nanti dengan saum. Ketika seseorang membayangkan makanan, aduh enaknya siang nanti makan apa ya? Maka secara tidak sadar ketika membayangkan makanan dan sebagainya, sistem pencernaan kita itu sudah mengeluarkan zat-zat tertentu. Demikian juga nanti kalau sahabat-sahabat semua misalnya saum Ramadan. Aduh, nanti ketika lohor itu ya, enaknya buka sama apa ya? Waduh, kayaknya mah buka sama ayam bakar. Aduh, ayam bakar bagusnya mau pakai madu dikit. Ayam bakar kayaknya mau pakai lalap. Wah, sambalnya itu pakai sambal tomat. Waduh, dimakan anget-anget. Sebelum itu makan kolak. Wah, kayaknya mau kolak pisang, tambah kolang-kaling sedikit. Jam 12 dia berpikir seperti itu. Dia membayangkan makanan dengan presisi. Kemudian dia membayangkan tahapan-tahapan makanan. Saat itu juga keluar yang namanya cairan lambung. Maka ketika saum, bukan hanya kita memikirkan lapar dan haus, tapi juga bagaimana mengekang hawa nafsu. Di antaranya adalah bagaimana kita mengatur kepala, mengatur pemikiran agar tidak terfokus di antaranya pada makanan. Jadi kalau ibu, bapak, adik-adik semua, sahabat semua membayangkan makanan ketika saum, makanan nggak ada, asam lambung tetap keluar. Ya, di sini menjadi salah satu faktor juga bagaimana puasa itu tidak sehat bagi puasanya yang salah. Ya, nah kemudian juga asam lambung atau getah lambung ataupun gastric juice itu juga keluar pada makanan masuk ke dalam lambung. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, maka gastric juice ataupun cairan lambung itu juga akan bertambah keluar. Udah jelas nih ada makanan nih, ayo keluarkan sistem saluran sistem pencernaan kita, bahan-bahan untuk menghancurkannya keluarkan. Nah, seperti itu. Ya, kemudian juga ada fase usus atau fase intestinal. Jadi saya ingin garis bawahi di sini bahwa ketika kita memikirkan makanan, saat itu juga akan keluar zat-zat yang akan digunakan untuk mencerna makanan. Pada kondisi saum, ketika sahabat-sahabat memikirkan makanan dengan membayangkan yang begitu penghayatan begitu ya, wah enaknya, harumnya, wah lezatnya, oh rasanya kayaknya, oh asinya, oh sayurnya ini, maka saat itu juga terjadi pengeluaran, di antaranya pengeluaran asam lambung. Ya, kita masuk. Jadi kalau kita lihat, asam lambung itu merupakan salah satu bagian saja teman-teman. Salah satu bagian dari getah lambung atau gastric juice namanya. Jadi cairan di dalam lambung itu diproduksi nih diproduksi dari mana? Dari sel-sel di dalam lambung. Kurang lebih 2 liter per hari pada orang dewasa. Kurang lebih 2 liter per hari diproduksi. Rata-rata pH-nya itu 2 sampai 3 begitu teman-teman. Di mana dihasilkan? Banyak. Ada di sel parietal, kemudian juga ada di sel-sel lain, ada di corpus, fundus, pylorus, begitu ya? Ya, baik. Kita coba lihat. Apa sih sebetulnya cairan lambung ini? Jadi cairan lambung ini kalau kita perhatikan lihat 99,5% itu air. Tetapi di sini juga ada massa padat, di sini juga ada zat-zat lain. Ini nih. Di antaranya adalah asam lambung. Di sana juga ada sodium, natrium, ada kalium ya, ada juga bikarbonat, ada klorid dan lain sebagainya yang dikandung dalam gastric juice atau cairan lambung. Di sini juga ada enzim. Nih, fungsinya apa? Untuk mencerna makanan, untuk memotong-motong molekul-molekul yang tadinya makan nasi, yang tadinya makan ubi, dipotong-potong molekulnya yang lebih kecil sehingga dia bisa diserap nanti di usus halus. Ada pepsin, ada remin, ada gastric lipase, ada gelatinase dan lain sebagainya untuk mencerna, untuk menghancurkan makanan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi tidak sederhana. Jadi bukan hanya cairan lambung itu asam aja ya. Banyak zat-zat di sini yang telah
dihasilkan, itu diproduksi untuk proses pencernaan makanan. Selain untuk proses pencernaan makanan, untuk apa lagi? Kita lihat. Nih, teman-teman, pada keadaan normal, asam lambung, ini kita berbicara tentang asam lambung, sahabat-sahabat semua, yang sering dijadikan musuh. Dok, asam lambung saya lagi kumat, dok, asam lambung saya lagi naik. Nih, inilah asam lambung, teman-teman. Asam lambung berfungsi ternyata untuk membunuh bakteri. Asam lambung juga berfungsi untuk membunuh jamur. Penelitian di Jepang, ya, pernah saya sampaikan di sini berkali-kali, pada mereka usia lanjut, di mana asam lambungnya itu produksinya sudah menurun, ternyata terjadi angka diare yang lebih tinggi. Setelah diteliti, akibatnya apa? Akibat produksi dari asam lambung yang menurun. Dampaknya adalah sebagian bakteri yang harusnya itu dibunuh, sebagian itu lolos ke dalam usus, teman-teman. Akhirnya kejadian diare itu meningkat. Nah, itu asam lambung yang sering kita musuhi. Sebetulnya itu balat. Sebetulnya itu sahabat kita, teman-teman. Jadi yang musuh itu bukan asam lambungnya. Yang musuh itu adalah kita yang salah ngaturnya, sehingga asam lambung itu keluar di luar kendali. Contoh, ketika seseorang marah, dia meluapkan emosinya. Pada saat marah, yang terjadi pengeluaran hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Ketika terjadi pengeluaran hormon itu, yang terjadi apa? Peningkatan produksi asam lambung diantaranya. Jadi pada orang pemarah nih, pada orang yang gampang ngambek, gampang tersinggung, nih bonusnya pengeluaran asam lambung yang melampaui batas. Ketika asam lambung itu keluar di lewat batas, makanan di sini nggak ada, ya, yang terjadi lama kelamaan asam lambung itu bisa mengiritasi membran sel-sel dinding lambung sehingga jadi luka. Salah siapa kira-kira? Salah kita, salah urusnya, bukan salah asam lambungnya, teman-teman. Kemudian lihat fungsi asam lambung ya, juga dia untuk memfasilitasi pencernaan protein. Dia juga berfungsi memfasilitasi penyerapan vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Sekarang, bagaimana jadinya jika asam lambung itu nurun? Nih, teman-teman, apa jadinya? Lihat. Bakteri, kemudian juga jamur, kemudian juga yang lain zat berbahaya akan lebih mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang terjadi apa di sini efeknya? Ada peradangan terhadap lambung, kemudian adanya luka, kemudian juga di sini ada kemungkinan kemudahan terjadi kanker, ada kemungkinan terjadi di sini terjadi gangguan dari jantung. Akibat apa? Secara tidak langsung akibat dari penurunan asam lambung. Demikian juga nih, akan terjadi orang itu kurus, begitu ya. Kenapa? Pencernaan protein, penyerapan protein jauh akan menurun di sini. Makanya sih iya daging, makanya sih iya bakso, tapi tidak banyak diserap, tidak banyak dicerna. Kenapa? Yang mencernanya petugasnya itu menurun, cuma sedikit. Demikian juga dengan penyerapan vitamin, penyerapan mineral. Dahsyat sekali sahabat-sahabat semua. Ini yang sering kita musuhi. Dok, asam lambung saya lagi kumat, dok. Asam lambung saya udah kronis, dok. Ketika kita beranggapan demikian, menganggap asam lambung jadi musuh, maka dalam otak, dalam alam bawah sadar kita beranggapan bahwa asam lambung itu bukan pejuang bagi kita. Bayangkan sahabat-sahabat, andai kata asam lambung itu pundung teh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya, pundung misalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proteksi terhadap bakteri menurun, penyerapan protein, penyerapan vitamin, penyerapan hal-hal zat-zat yang diperlukan oleh tubuh jauh akan menurun. Dan kita kemungkinan masuk dalam kondisi sakit. Jadi mulai saat ini yang sering ngata-ngatain asam lambung tuh minta maaf ya, minta maaf sama asam lambung. Bukan asam lambung yang salah, tapi kitanya yang salah urus. Ya, salah urusnya di mana, dok? Nah, kita lihat. Yang bisa menaikkan asam lambung, yang bisa mengakibatkan luka di asam lambung, di antaranya ini teman-teman. Dari makanan, dari gastric acid yang berlebihan, kemudian juga dari obat-obatan, obat anti nyeri ini teman-teman, dan
Di sini ada stres, teman-teman. Lihat. Di sini yang keempat adalah stres. Nah, bagaimana stres ini nanti akan mempengaruhi asam lambung? Nanti kita lihat mekanismenya melalui hipotalamik pituitary axis, adrenal axis. Kita lihat ya. Jadi benar nggak, Dok? Ketika kita stres itu, asam lambung meningkat? Iya. Nanti saya tunjukkan penelitiannya. Bagaimana yang stres itu lambungnya gimana? Bagaimana lambungnya itu yang ridho seperti apa? Nanti kita lihat. Ada bukti, ada gambarnya ya. Ada percobaan nanti pada tikus, teman-teman. Baik. Inilah luka pada lambung. Ini disebut dengan ulkus peptik, teman-teman. Punten, waktunya ada 39. Baik. Ini luka. Akibat apa? Akibat iritasi yang terus-menerus. Ini tidak terjadi sehari dua hari, mungkin ini terjadi berbulan-bulan, teman-teman. Karena di sini lapisan di sini sangat kokoh, sangat kuat. Tetapi ketika salah urus, banyak stres, banyak cemas, depresi, kemudian mengkonsumsi misalnya alkohol, kemudian juga masih perokok, begitu ya. Ini meningkatkan terjadinya resiko adanya luka di dinding lambung seperti ini. Inilah yang disebut dengan ulkus peptik atau borok di sana. Ya. Nah, gejalanya apa saja? Nih, gejalanya ada seperti rasa terbakar, ada seperti rasa begah, begitu ya. Ada seperti rasa tidak enak di ulu hati, ada seperti rasa mual, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, kurang lebih gejalanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana nih hubungannya antara stres dengan pengeluaran asam lambung dan sebagainya. Punten, di sini agak rumit sedikit. Tapi dah memang begini mekanisme, teman-teman. Punten. Saya coba cerita saja, teman-teman ya. Jadi ketika seseorang itu cemas, ketika seseorang depresi, baik itu cemas depresi dalam jangka waktu singkat, atau akut stres, atau stres yang berkepanjangan, di sini juga sama akan berdampak. Tapi nanti dampaknya akan berbeda ya. Nanti akan saya coba perlihatkan lambung tikus ya, di mana yang stresnya itu sebentar, stres akut, di mana yang stresnya itu lama. Nanti lukanya itu akan berbeda di lambungnya. Ketika seseorang stres, maka akan terjadi perubahan pada otak. Ketika terjadi perubahan pada otak, akan dikeluarkan berbagai macam hormon yang mengatur organ-organ lain di dalam tubuh. Di antaranya, ketika seseorang stres, maka akan terjadi pergerakan usus yang lebih cepat, meningkat. Akan terjadi pengeluaran benda-benda, zat-zat yang diproduksi oleh dinding-dinding usus. Ketika dia stres, maka pergerakan, kan jarang orang yang stres, misal diam-diam aja, lambungnya itu kadang suka bunyi, kerubuk-kerubuk. Itulah terjadi peningkatan motilitas usus. Ya, kemudian juga terjadi peningkatan pengeluaran, di antaranya terjadi pengeluaran gastric juice tadi, teman-teman. Mungkin singkatnya seperti itu, ya. Kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, di sini ada hubungan ya antara otak yang mengatur seluruh tubuh dengan pengeluaran berbagai macam zat. Jadi pada intinya ketika seseorang stres, maka ada aktivasi, ya. Nah, inilah sahabat-sahabat, nih bisa penasaran ya. Ini percobaan. Sahabat-sahabat, punten lihat gambarnya, perhatikan ya. Ini percobaan terhadap tikus yang dibuat stres. Pertama yang dibuat stres berkepanjangan, yang kedua dibuat stres akut. Jadi stresnya itu sebentar-sebentar. Ini penelitian memang sudah lama, teman-teman. Ini penelitian 2012 ya. Jadi meneliti tikus-tikus yang diberikan respon stres, stresnya itu mendadak, begitu ya. Dan stresnya itu satu lagi, stresnya itu tetap, tapi lama. Dalam bahasa Sunda, gering nangtung ngalang layung, gitu ya. Stres berkepanjangan, mikirin sesuatu yang nggak ada ujungnya. Dia jadi sakit secara pikiran. Nih, lihat teman-teman. Kalau kita lihat, ini lambung yang normal. Lambung yang normal kita lihat, ya, mulus kan? Nih, tidak ada bercak-bercak pendarahan, tidak ada bercak luka. Ini yang B adalah lambung yang dirangsang dengan stres akut. Stres akut, tiba-tiba misal dia marah, sering kadang-kadang dia kecewa, sering kadang-kadang dia depresi, tanpa diselingi, tanpa disudahi, atau tanpa namanya spiritual coping ya. Mungkin di sini Teh Diana ada nggak ya nanti tentang spiritual coping ya.
bagaimana seseorang itu mengelola stres, sehingga stres itu bisa menurun kadarnya. Contoh misalnya ketika dia kehilangan dompet. Aduh, sialan, siapa yang ngambil dompet ini? Jangan-jangan pembantu. Wah, jangan-jangan cleaning service. Jangan-jangan siapa? Nggak benar nih, harus dipecat, harus dilaporkan dan sebagainya. Kalau dia respon stres. Tapi kalau dia misalnya bisa merespon dengan ketenangan hati, aduh, dompet hilang, berarti ada sesuatu. Mungkin saya ceroboh, atau mungkin ada hikmah di balik itu. Kenapa? Mungkin Allah ingin menunda, saya itu nggak bisa pergi tanpa KTP. Ya, mungkin ada hikmah di balik kejadian ini, sehingga hatinya itu jauh lebih tenang. Itu ada yang mana dengan spiritual coping. Nah, inilah stres yang akut, teman-teman. Kita perhatikan. Teman-teman kita lihat ya. Di sini yang ditunjuk oleh panah, ya, oleh panah-panah hitam kecil ini, bisa nampak ya, teman-teman? Nih, di sini ada luka nih, teman-teman. Punten, di sini ada luka, 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 luka. Artinya, ketika terjadi luka di sini sebagai hasil iritasi. Iritasi dari asam lambung terhadap dinding lambungnya. Ya, lukanya dilihat, teman-teman. Ini berupa spot-spot kecil-kecil kayak gitu kan? Ya, bintik, 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 bintik kayak gitu. Ini sebetulnya dalam 2 hari, 3 hari ini bisa sembuh, teman-teman. Ini pada stres akut. Nah, beda halnya dengan ini stres kronis, teman-teman. Punten, bedakan antara gambar yang C dengan gambar yang A. Punten, teman-teman, membedakan. Ya, di sini lebih merah. Kalau bahasa medisnya itu lebih hiperemis. Dan dibandingkan dengan B, ya, merahnya ini sih lebih merata, teman-teman, lihat. Artinya, kalau di sini ada luka dari spot ini, di sini ada luka yang luas. Coba perhatikan, teman-teman. Jadi merahnya itu lebih merata, teman-teman. Ya, itu mungkin, teman-teman, gambaran sederhana tentang stres, ya, kaitannya dengan asam lambung. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kaitannya dengan saum, teman-teman. Ya, nih, dalam penyakit tanda kutip ya, mohon maaf saya minjem lagi, mohon maaf asam lambungnya. Dalam penyakit asam lambung, teman-teman, ada yang disebut dengan dispepsia namanya itu. Ada yang dispepsia fungsional, ada dispepsia penyebab-penyebab lain. Kalau saya baca dari beberapa literatur, teman-teman, kebanyakan nih, saya mendapat angka sampai angka ada 63%. 63% mereka yang menderita penyakit lambung, 63% bukan diakibatkan oleh masalah makanan, bukan hanya diakibatkan oleh masalah fisik, tapi 63% diakibatkan oleh 3 faktor. Apa itu? Stres, depresi, sama kecemasan. Pantas ketika teman-teman misalnya asam lambungnya tinggi, katanya ya, asam lambungnya tinggi, kan kita nggak pernah ukur berapa meter ya, asam lambungnya lagi kumat ya. Sebetulnya teliti coba, apa yang membuat kita kumat? Ketika dicek darah sama dokter, normal. Ketika dicek, diperiksa tanda-tanda tubuh, normal. Yang nggak normal yang ada di sini nih. Yang nggak normal yang ada di dalam hati, yang nggak normal yang ada dalam pikiran. 63% jumlahnya gede banget, teman-teman. Makanya yang disebut dengan psikosomatik, psikosomatik terbanyak, penyakit fisik yang diakibatkan oleh pikiran, cemas, depresi, dan stres tadi, ya, pada lambung itu adalah psikosomatis yang paling besar. Setelah psikomatis pada nyeri kepala. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dipastikan, diperiksa oleh dokter nggak apa-apa di dalamnya, begitu ya, nggak apa-apa, berarti ada sesuatu nih yang harus diteliti dari faktor psikis, teman-teman. Ya, jadi ketika kita berbicara faktor psikis, teman-teman, 63% loh, angkanya gede. Bagaimana ketika saum Ramadan kita latih nih? Saum Ramadan itu, teman-teman, kan ada yang namanya saum jenis awam, ya, kemudian juga jenis khawas dan khawasul khawas. Ketika saum dia masih marah, saumnya awam tuh, ketika saum dia masih mikirin makanan, membayangkan makanan untuk buka dan menikmati bayangan tersebut. Ketika seorang saum, dia masih banyak memendam dendam. Ketika dia saum, masih dia memikirkan sesuatu bagaimana berbuat buruk pada orang lain. Ketika dia saum, masih dia memikirkan bagaimana rasa-rasa kecemasan itu terjadi.
Bagaimana saum itu tidak bisa mencegah dan mengendalikan emosi, pada saat itu sebetulnya saum itu saum yang tidak sehat, teman-teman. Karena saat itu yang terjadi apa? Ya, yang terjadi kecemasan mengakibatkan aktivasi daripada hipotalamik pituitary adrenal axis. Terjadi pengeluaran kortisol berlebihan, pengeluaran adrenalin berlebihan. Ketika dia keluar, yang terjadi rangsangan terhadap asam lambung keluar. Padahal saat puasa itu makanan tidak ada. Andai kata ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi iritasi terhadap lambung. Tetapi jika saum itu dia bisa menahan emosi, dia bisa bersabar, dia bisa menenangkan diri, dia bisa berzikir sehingga hatinya itu lebih tenang. Yang terjadi adalah ini, teman-teman, lihat tuh. Pengeluaran hormon yang begitu teratur. Ini banyak sekali, teman-teman. Silakan baca nanti kalau misalnya teman-teman mau nyari di sini ya. Ini sebuah review jurnal yang dilakukan. Jadi penelitian sebanyak 43 penelitian dikumpulkan, dikaji di sini di jurnal ini. Bagaimana terhadap hormon kelamin, bagaimana terhadap hormon indung telur ya, FSH, LH begitu ya, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone gitu ya, terhadap kandungan, terhadap kesuburan. Bagaimana pengaruh puasa terhadap hormon tiroid, hormon T3, T4 yang diteliti, bagaimana saum terhadap hormon insulin dan lain sebagainya. Pada intinya, ketika dia saum dalam kondisi saum yang khawas atau saum yang khusus, bukan hanya saum yang menahan makan dan haus saja, maka akan terjadi perubahan yang baik di sini. Itu, teman-teman, kalau mau baca silahkan jurnalnya. Udah 50. Nah, singkat saja, teman-teman. Sekarang apa efek Ramadan terhadap tubuh kita ini? Teman-teman, ini ada sebuah penelitian bagus nih, teman-teman. Jadi membandingkan hormon endorfin. Endorfin tahu kan? Endorfin itu endomorfin. Jadi hormon yang membuat ketenangan, hormon yang membuat regenerasi sel kita itu lebih bagus, hormon yang bikin awet muda, hormon yang bikin senyum-senyum melulu ya. Itu hormon beta endorfin. Diteliti nih penelitian ini. Diteliti kadar hormonnya 7 hari sebelum saum Ramadan, 7 hari saat saum Ramadan, dan hari ke-21 saat Ramadan. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita lihat grafik yang warna biru ini. Terjadi peningkatan hormon endorfin yang meningkat. Lihat kadarnya, apakah meningkatnya sedang-sedangnya? Enggak. Di sini terjadi peningkatan yang bermakna. Artinya, sahabat-sahabat semua, ketika saum yang benar, maka yang terjadi adalah pengeluaran tuh hormon yang bagus. Bukan berarti hormon yang lain jelek, enggak maksudnya. Ya, hormon beta, hormon endorfin. Hormon endorfin itu sangat baik untuk regenerasi sel, untuk perbaikan sel, untuk perbaikan sistem tubuh, dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi itu salah satu penelitian, teman-teman. Banyak sekali sebetulnya risetnya tentang saum ini, teman-teman ya. Bagaimana terhadap sistem hormonal, bagaimana terhadap jantung, pencernaan, sistem imun, dan sebagainya. Nah, mungkin ini kita lain waktu kita bahas ya, teman-teman ya. Oh, mohon maaf nih waktunya udah lama. Baik, sebelum kita lanjut pada pertanyaan, jangan lupa kita belum tentu sampai pada bulan Ramadan, teman-teman. Wallahu alam, kita entah kapan kita dipanggil, entah kita bisa menikmati suasana Ramadan ataukah tidak, kita tidak tahu, teman-teman. Mari kita curi star. Nah, salah satu mencuri yang boleh itulah dengan tantangan 30 hari sedekah tanpa putus, teman-teman. Betul-betul ini teman-teman harus manfaatkan. Kenapa, sahabat-sahabat semua? Kita tidak pernah tahu ya. Kita inginnya sih Ramadan kita itu nyampe. Ya Allah, sampaikan pada bulan Ramadan. Dan kita juga tidak pernah tahu andai kata usia kita nyampe, apakah kita mempunyai kemampuan untuk sedekah ataukah tidak, ya. Dan kita tekadkan pada pagi ini kita ikut tantangan ikut 30 hari sedekah tanpa putus. Silakan, teman-teman. Saya ingat betul tuh ya, salah satu ayat Quran. Ketika seseorang itu meninggal dunia, mati, begitu ya. Andai kata kamu dihidupkan lagi, kamu meminta apa coba? Jawabannya apa? Saya ingin sedekah. Bukan saya ingin sholat, bukan saya ingin haji, bukan saya ingin ketemu, bukan saya ingin usaha, bukan apa coba. Jawabannya apa? Saya ingin sedekah. Artinya, sahabat-sahabat semua, itu bocoran.
bocoran, kan kita nggak mungkin udah meninggal kita hidup lagi, ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita amat terbatas akan waktu yang akan datang. Tetapi Allah telah memberikan bocoran tuh. Jadi siapa yang belum ikut, yuk ikut tantangan 30 hari. Siapa yang tertantang di sini? Ya, mari jangan sampai telat. Kita belum tentu nanti punya uang, belum tentu juga umur kita nyampe. Ya, baik sahabat-sahabat semua. Mohon maaf nih, jadi bahasanya belum tuntas teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Mudah-mudahan nanti kita akan ada acarakan khusus ya teman-teman, mungkin sama teman-teman DT Peduli. Kita akan coba bagaimana saum sehat Ramadan. Jadi jadikanlah Ramadan itu sebagai ajang untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Derajat kuat, kuat sistem imun, kuat lambung, kuat jantung, kuat sistem pencernaan. Insya Allah ini by riset teman-teman. Penelitiannya sangat banyak sekali. Cuma nanti saum yang bagaimana yang bisa berdampak seperti itu. Siapa yang boleh saum yang bisa menyehatkan lambung? Karena tidak semua yang penyakit lambung itu boleh saum. Nanti saya sampaikan ya. Baik, itu teman-teman. Oh, kemudian pengumuman yang kedua, punten teman-teman, nanti insya Allah hari Rabu akan ada bincang bisnis berkah ya. Ini nitip pengumuman nih dari MQ Afiat. Ada bincang bisnis berkah, yaitu bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam mitra ya, mitra propolis yang dikeluarkan oleh MQ Afiat. Nanti kita ada bincang-bincang bisnisnya ya, atau mungkin bisa jadi mitra atau mungkin jadi agen. Silakan nanti untuk menghubungi telepon MQ Afiat ya, telepon MQ Afiat punten teman-teman di 0811 80 848 gitu ya. Ada di layar itu ya. Baik. Ya, silakan. Nanti acaranya nanti insya Allah pada hari Rabu nanti ada acara bincang bisnis berkah. Karena ini permintaan guru kita, Dok, kalau bisa mah kita ada produk-produk yang memang kualitasnya betul-betul bagus, tapi harganya jauh itu lebih rendah dari harga pasaran, supaya yang menerima manfaat itu jauh lebih banyak. Dan kita niatkan sahabat-sahabat semua ketika bisnis adalah bagaimana bisnis yang berkah, yaitu bisnis yang bisa makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dipelihara bagaimana niatnya, dipelihara bagaimana akad-akadnya, dipelihara juga dari segi produknya. Silakan bagi teman-teman yang ingin ikut di bincang bisnis berkah bersama MQ Afiat, nanti akan kita bahas tentang kemitraan tentang propolis. Baik, sahabat-sahabat semua, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, punten di sini. Ya, baik, sudah ada banyak pertanyaan mungkin ya. Ya, baik, di Zoom juga sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang paling awal nih. Rajin sekali. Ini materi belum mulai. Ini pertanyaan sudah muncul, teman-teman. Ya, dari siapa ini? Dari Cynthia. Cynthia dari mana ya? Assalamualaikum, Dok. Punten, Dokter Asep mau bertanya, takut lupa nih. Bagaimana takarannya mengkonsumsi kefir untuk pengobatan lambung? Baik, kefir itu adalah salah satu susu fermentasi, teman-teman. Susu fermentasi itu sangat baik untuk mikrobiota, untuk bakteri-bakteri sahabat kita, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam lambung. Sahabat betul-betul. Ya, nah bagaimana cara mengkonsumsinya? Mengkonsumsinya yang pernah saya baca ada dua macam. Yang pertama adalah dikonsumsi ketika perut itu dalam keadaan penuh, yaitu ketika beberapa saat setelah makan. Pada kasus apa? Pada kasus lambungnya itu sedang kumat, ya tanda kutip kayak gitu ya. Atau pada fase akut kalau bahasa medisnya. Jadi dikonsumsi. Kenapa? Karena kefir itu susu fermentasi yang tingkat pH-nya itu rendah. Asam kan? Nah, kalau dikonsumsi dalam lambung dalam keadaan isi, itu insya Allah aman. Pada keadaan fase lambung itu kronik, jadi tidak akut, bisa dikonsumsi sebelum makan juga. Berapa takarannya? Yang pernah saya baca sekitar per hari itu 150 sampai 250 cc saja itu sudah cukup. Ya, berapa lama? Rata-rata diperlukan waktu 14 hari, 2 pekan. Baik, kita lanjut. Pak Dokter mau bertanya,
Kalau asam lambung itu sering kambuh seperti apa ya? Ingat ya teman-teman, asam lambung itu adalah sahabat kita. Nah, mulai saat ini malah ya, kita coba teman-teman yang menganggap asam lambung itu sebagai hal-hal yang negatif, hal yang jahat, tobat aja lah ya. Asam lambung itu sahabat kita teman-teman. Asam lambung itu adalah yang melindungi kita secara syariat yang dititipkan oleh Allah. Jadi bagaimana asam lambung itu bisa tinggi? Kayak tadi Pak. Jadi ada rangsang yang fisiologis yang normal ketika makan, ketika minum, ketika membayangkan makanan. Ada yang patologis. Patologis itu yang di luar normal. Waktu kapan? Biasanya yang banyak itu waktu cemas. Ketika seseorang cemas, asam lambung itu meningkat. Ketika seorang marah, asam lambung itu meningkat. Ketika seorang depresi, asam lambung itu juga meningkat. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin yang harus dikelola. Supaya apa? Supaya tidak terjadi peningkatan asam lambung. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan di IG, di FB masih banyak, teman-teman. Satu aja ya, mungkin ya, dari YouTube. Assalamualaikum dok, saya punya mah akut. Hanya ingin makan pedas mulu, biarpun perih. Gimana caranya? Solusinya adalah bagaimana kita bisa mengatur diri. Tidak semua yang kita inginkan itu baik. Tidak semua yang kita hasratkan itu enak di mulut, tapi bermanfaat di lambung. Betapa banyak kita makanan-makanan enak di mulut karena keinginan hawa nafsu, tetapi sebetulnya berbahaya bagi lambung dan bagi wasir, teman-teman. Jadi disinilah peranan sabar. Kan kata AA, sabar itu ada 3 tempatnya ya. Sabar kita itu dalam berbuat baik, ya. Sabar dalam taat itu ya. Sabar ketika kita menjauhi maksiat, dan sabar ketika kita dalam musibah. Nah, sabar dalam taat itulah kita atur makanan. Aduh, sahabat-sahabat, hapunten, mohon maaf nih, paparannya mungkin terlalu panjang, sehingga pertanyaan ini yang demikian banyak belum sempat saya jawab. Bagi teman-teman yang akan beralih ke Zoom, silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan saya bahas ya, di Zoom ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di medsos, sekarang mau beralih ke Zoom, silakan. Insya Allah nanti di Zoom akan saya bahas mungkin sampai jam 6:30 ya. Silakan beralih untuk di Zoom ya. Nah, sahabat-sahabat semua, pukul 6:01. Semoga bermanfaat. Semoga ada keberkahan yang Allah titipkan lewat paparan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita diberikan lambung yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.